Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Adik sekalian, kita ketemu kembali di pelajaran matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau masuk di bab kedua, yaitu statistika. Ini adalah diagram alur konsep. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang penyajian data, tabel distribusi frekuensi, bahkan sudah masuk di grafik, histogram, poligon, frekuensi, dan ogive. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemusatan data berkelompok, dan kita akan membahas yang pertama adalah tentang rata-rata atau mean. Ya. Yang akan kita bahas ukuran pemusatan data penyebaran dan berkelompok. Ukuran pemusatan dan penyebaran data berkelompok. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ukuran pemusatan data berkelompok. Tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada kesempatan kali ini yaitu melalui aktivitas mengamati, mempertanyakan, bahkan bahan amatannya, melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi, mengasosiasi semua informasi yang diperoleh, dan mengomunikasikan hasilnya baik dalam kelompok dan klasikal, sehingga siswa mampu menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Yang kedua, siswa mampu menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rata-rata. Ya. Kita lihat dulu definisinya. Rata-rata adalah perbandingan antara jumlah data dengan banyaknya data. Saya ulangi, rata-rata adalah perbandingan antara jumlah data dengan banyaknya data. Ya, itu definisi daripada rata-rata. Sedangkan nilai rata-rata data, ya, nilai rata-rata data adalah nilai perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Jadi kalau itu di atas tadi ini rata-rata, dan di bawah ini nilai rata-rata data adalah nilai perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Karena kita berbicara tentang data berkelompok, maka kita harus tahu dulu definisi daripada data berkelompok. Jadi di sini ada definisinya. Data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Ya, setiap kelas biasanya memiliki panjang interval yang sama. Itu data kelompok. Saya ulangi, data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Ya, setiap kelas biasanya memiliki panjang interval yang sama. Oke. Ada 3 cara menghitung rata-rata data berkelompok, yaitu dengan menggunakan titik tengah, menggunakan simpangan rata-rata sementara, dan menggunakan kode atau coding. Rumus kegiatan cara penghitungan rata-rata data berkelompok tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan titik tengah. Ini rumusnya. Ini dibaca X bar, ya, atau rata-rata sama dengan jumlah atau sigma FI dikali XI. Jadi jumlah FI dikali XI dibagi sigma FI atau jumlah frekuensi. Itu rumus daripada
rata-rata dengan menggunakan titik tengah atau cara biasa. Yang kedua, menggunakan simpangan rata-rata sementara. Ya, menggunakan simpangan rata-rata sementara. X bar atau rata-rata itu sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma Fi dikali Di, ya, atau jumlah frekuensi dikali Di dibagi dengan jumlah frekuensi, ya, di mana Di-nya, ya, ini simpangan rata-ratanya, ya. Di adalah simpangan rata-rata, di mana Di sama dengan Xi atau data tengah dikurang dengan X bar S atau rata-rata sementara. Ini rumusnya, ya. Untuk rumus yang ketiga yaitu menggunakan pengkodean atau coding, ya. X bar atau rata-rata itu sama dengan rata-rata sementara ditambah jumlah Fi atau frekuensi dikali Ci dibagi jumlah frekuensi dikali P, ya. Di sini ada keterangannya. X bar itu rata-rata hitung data berkelompok. X bar, ya. X bar itu rata-rata hitung data berkelompok. X bar S rata-rata sementara. Fi frekuensi data kelas ke I. Xi nilai tengah kelas ke I. Ci kode kelas ke I. Ya, ini. Ci adalah kode kelas ke I dan P adalah panjang interval. Ya, P ini panjang interval. Oke, kita lihat contohnya. Sebanyak 21 orang pekerja dijadikan sampel sebanyak 21 orang pekerja dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Data tinggi badan dibuat dalam bentuk kelas-kelas interval. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. Nah, ini tabelnya, ya, tabel frekuensi. Ini adalah kelasnya, kelas tinggi badan. Ini frekuensi atau jumlah orangnya, ya. Jadi kelas pertama 151 sampai 155 itu ada 3 frekuensinya atau 3 orang jumlahnya. Kelas yang kedua 156 sampai 160 itu ada 4 frekuensinya. 161 sampai 165 ada 4 frekuensinya. 166 sampai 170 itu ada 5 frekuensinya. 171 sampai 175 ada 3 frekuensinya. Dan yang terakhir 176 sampai 180 itu ada 2 frekuensinya. Ini soalnya. Hitunglah rata-rata tinggi badan pekerja dengan menggunakan titik tengah. Seorang, hitunglah rata-rata tinggi badan pekerja dengan menggunakan titik tengah. Nah, yang pertama kita gunakan titik tengah. Ya. Nah, ini. Proses penghitungan rata-rata dengan menggunakan titik tengah dibantu dengan menggunakan tabel di bawah ini. Jadi tabel yang tadi yang hanya menggunakan interval kelas, ya, tinggi badan dan frekuensi, maka ditambah lagi, ya. Ini tinggi badannya, ini kelasnya interval. Ditambah lagi satu tabel lagi, satu kolom, ya. Itu Xi. Xi adalah titik tengah frekuensi. 151 sampai 155 titik tengahnya adalah 153. Dari mana hasilnya? Dari mana didapat? Yaitu 151 ditambah 155 dibagi 2, ya, atau tepi bawah kelas ditambah tepi atas dibagi 2, hasilnya 153, ya. Jadi 151 ditambah 155, ya, itu dibagi 2 hasilnya 153. Frekuensinya tetap sama. Nah, sekarang Fi dikali Xi, ya, Fi dikali Xi berarti 3 dikali 153 hasilnya adalah 459. Nah,
Kelas yang kedua juga seperti itu, cari titik tengahnya ya, titik tengah frekuensinya terus semua. Setelah itu dikalikan FI kali XI, FI kali XI, FI kali X sampai di kelas yang terakhir yaitu kelas 176 sampai 180, titik tengahnya itu adalah 178, frekuensinya 2, sehingga 2 dikali 178 itu 356. Jumlah keseluruhan frekuensi 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 3 tambah 2 itu adalah 21, dan jumlah dari FI kali XI 459 tambah 632 tambah 652 tambah 840 tambah 519 tambah 356 itu hasilnya adalah 3458. Jadi tabel yang tadi ini ya, tabel hanya yang di soal itu berubah menjadi seperti ini. Sehingga ya, dari tabel di atas ya, diperoleh, ini tabel yang tadi di atas, dari tabel di atas diperoleh ya, jumlah FI atau jumlah frekuensi itu 21 ini ya. Sedangkan dan jumlah FI atau frekuensi dikali dengan titik tengah frekuensinya adalah 3458 dari sini ya. Dengan begitu dapat kita hitung rata-rata data berkelompok sebagai berikut. X bar atau rata-rata sama dengan 3458 dibagi 21. Hasilnya adalah 164,67. Jadi rata-rata dari data yang diperoleh tinggi badan ya, tinggi badan itu adalah 164,67. Nah, itu dengan menggunakan titik tengah frekuensi atau cara biasa. Oke, kita lihat dengan cara yang kedua, dengan menggunakan simpangan rata-rata sementara. Ya. Sebelum menghitung rata-rata data berkelompok menggunakan simpangan rata-rata sementara, kita terlebih dahulu menetapkan rata-rata sementaranya. Misalkan ya, misalkan rata-rata sementara yang kita tetapkan adalah 160. Selanjutnya kita bisa membuat tabel penghitungan sebagai berikut. Nah, ini rata-rata yang kita taksir aja ya. 160 ini adalah rata-rata yang kita tetapkan, 160. Kenapa kita gunakan 160 ya? Kita lihat dari ini ya. Kalau seandainya kita jumlah semuanya ini, kita jumlah ya semuanya, ini boleh ya, kita jumlah di titik tengahnya juga boleh. Kita jumlah semuanya terus kita bagi dengan jumlah data 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas. Nanti hasilnya lebih ya, bukan hanya 160, tapi kita ambil di titik di tepi atas ya. Ya, tepi atasnya yang mendekati ya. Ya. Kita ambil aja 160. Ya, kita terserah kalian. Mau menggunakan 155 juga boleh, tetapi kita gunakan yang lebih dekat aja. Di sini ada 151, 165, 156, 160, ada 165, 170, 175, 180. Jadi kita gunakan rata-ratanya ada 160. Kenapa? Karena kalau misalkan kita jumlah semuanya ini data tengahnya terus dibagi dengan 6 atau banyaknya kelas, maka itu nanti hasilnya ada 160 lebih, sehingga kita gunakan aja menggunakan kita bulatkan menjadi 160 untuk rata-rata sementaranya ya. Oke. Ini tadi tabel ya, kita sudah peroleh di cara yang pertama dengan cara titik tengah ya. Kita sudah peroleh titik tengahnya tadi ini, terus frekuensinya sudah ada. Di sini kita tambahkan dengan DI sama dengan, maaf ini terbalik ya, ini yang ada di buku lihat modelnya terbalik. Ini seharusnya DI sama dengan XI kurang X bar ya. Jadi larinya ke sini, DI sama dengan XI kurang X bar. Jadi ini rata-rata XI kurang 160 ya. Ini XI-nya sudah ada ya, terus X bar-nya 160. Jadi 153 dikurang 160 ya, ini yaitu negatif 7 ya. Jadi 153 dikurang 160 negatif 7, 158 dikurang 160 negatif 2,
163 dikurang 160 adalah 3, 168 dikurang 160 adalah 8, 173 dikurang 160 adalah 13, 178 dikurang 160 itu 18. Nah, ini hasil dari DI, yaitu XI kurang X bar. X bar sementaranya kita ambil 160. Sehingga FI dikali DI, ya, FI dikali DI, karena rumusnya tadi ya, di atas tadi, ya, rumusnya itu ada FI kali DI, ya. Di sini FI-nya adalah 3, ya. DI-nya 7. 3 kali negatif 7 negatif 21. Ya, 4 kali negatif 2 negatif 8, 4 kali 3 12, 5 kali 8 40, 3 kali 13 39, 2 kali 18 9 36. Jadi jumlah FI yang tadi sama ya, jumlah FI 21 dan jumlah FI dikali DI adalah 98. Nah, oke, kita lanjut. Sehingga ini dari tabel di atas diperoleh X sementaranya atau rata-rata sementaranya adalah 160, ya. Rata-rata sementaranya 160, terus jumlah frekuensinya adalah 21 dan jumlah frekuensi dikali DI itu adalah 98 yang ini, ya. Sehingga hasil rata-rata hitung menggunakan simpangan rata-rata adalah X bar sama dengan 160, ya, ditambah 98 per 21 sama dengan 160 ditambah 4,67. Hasilnya adalah 164,67. Jadi sama dengan menggunakan titik tengah tadi. Jadi rumusnya tadi X bar sama dengan X bar sementara atau rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah ini jumlah FI kali DI dibagi jumlah frekuensi. Hasilnya adalah 160 ditambah 4,67 sama dengan 164,67 rata-ratanya. Nah, ini kita cari menggunakan simpangan rata-rata sementara. Kita lanjut dengan menggunakan cara coding, ya. Sama dengan menggunakan simpangan rata-rata sementara. Sebelum menghitung rata-rata dengan cara coding, kita juga harus menetapkan rata-rata sementara. Namun, rata-rata sementara yang kita tetapkan harus sama dengan salah satu nilai tengah, salah satu kelas interval. Jadi rata-ratanya itu, jika kita menggunakan cara coding, rata-rata sementara yang kita tetapkan harus sama dengan salah satu nilai tengah salah satu kelas interval. Misalkan kita menetapkan rata-rata sementara adalah nilai tengah kelas keempat, ya. Ini di sini menggunakan nilai kelas keempat, ya. Nilai tengah kelas keempat yaitu 168 ini, ya. Ini 168. Dengan begitu kita bisa membuat tabel dan pengkodean seperti di bawah ini. Ini ya. Tinggi badan ini kelasnya. Terus titik tengahnya ada ini sama kayak tadi dengan tabel-tabel yang sebelumnya. Terus frekuensinya juga jumlahnya 21. Nah, di sini coding, ya. CI, ya. CI-nya negatif 3, negatif 2, negatif 1, ya. Sehingga FI, sorry, ini bukan F1. FI dikali CI, ini 3 kali negatif 3 negatif 9, 4 kali negatif 2 negatif 8, 4 kali negatif 1 negatif 4, 5 kali 00, 3 kali 1 3, 2 kali 2 4. Sehingga jumlah FI dikali CI hasilnya adalah negatif 14. Nih, kita lihat. Pengkodean dimulai dari angka 0 untuk kelas interval di mana rata-rata sementara ditetapkan. Kemudian dengan kelas sebelumnya berturut-turut menjadi angka negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Menjauhi kelas rata-rata sementara. Berikutnya, dengan kelas sesudahnya berturut-turut, pengkodeannya menjadi angka positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Menjauhi kelas rata-rata sementara. Oke, kita lihat. Nah, ini tabel yang tadi. Dari tabel di atas diperoleh
X bar atau rata-rata sementara, X bar S rata-rata sementara adalah 168 ya, yang kita tadi menggunakan data yang keempat ya, titik tengah ke kelas keempat. Terus jumlah frekuensinya 21 yang ini, terus jumlah frekuensi kali CI itu sama dengan negatif 14, dan P atau panjang interval itu 5. Hasil rata-rata hitung menggunakan coding adalah sebagai berikut. Rata-rata sama dengan ini X bar S atau rata-rata sementaranya 168 ditambah ya jumlah FI kali CI sama dengan negatif 14, dan jumlah frekuensinya adalah 21 dikali 5 atau panjang interval, sehingga sama dengan 168 ditambah negatif 3,33 sama dengan sama dengan 168 ditambah negatif 3,33 sama dengan negatif 164,67. Kita lihat tadi keterangannya tadi. Nih, pengkodean dimulai dari angka 0 untuk kelas interval di mana rata-rata sementara ditetapkan. Kemudian dengan kelas sebelumnya berturut-turut menjadi angka negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya menjauhi kelas rata-rata sementara. Berikutnya dengan kelas sesudahnya berturut-turut. Pengkodeannya menjadi angka positif 1, 2, 3, dan seterusnya menjauhi kelas rata-rata sementara tersebut. Ya. Ini, jadi hasilnya negatif 164,67 ya. Hasilnya sama dengan yang tadi, cuman bedanya dia negatif, yang tadi positif. Jadi rata-rata karena dia tinggi badan tidak mungkin negatif ya. Jadi karena dia tinggi badan maka kita gunakan positif 164,67 ya. Ini ada latihan untuk di rumah ya supaya lebih paham ya. Di sini ada soalnya nilai mahasiswa jurusan statistika untuk mata kuliah statistik deskriptif adalah sebagai berikut. Nilai 41 sampai 45 frekuensi 18, 46 sampai 50 19 frekuensinya, 51 sampai 55 30 frekuensinya. 56 sampai 60 ada 17 frekuensinya, 61 sampai 65 ada 26 frekuensinya, 66 sampai 70 ada 24 frekuensinya, 71 sampai 75 ada 28 frekuensinya, 76 sampai 80 ada 38 frekuensinya, dan kelas yang terakhir 81 sampai 85 ada 20 frekuensinya. Ini hitunglah rata-rata dari nilai mahasiswa tersebut. Ini latihan di rumah ya, tolong dikerja untuk latihan supaya lebih paham bagaimana mencari rata-rata dengan 3 cara, menggunakan titik tengah atau cara biasa, dengan menggunakan rata-rata sementara, dan yang terakhir dengan menggunakan cara kode atau coding. Oke, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini terima kasih sudah belajar matematika tentang statistika, mencari nilai rata-rata. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan adik-adik sekalian di pelajaran statistika, terutama di mencari nilai rata-rata ya. Oke, terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.